ketuk pintu hati Bapak sendiri aja. Kira-kira anak Bapak bersalah apa enggak? Kemarin mintanya untuk berobat mata kan, terus dikasih orang duit, kalian yang minta di rekening kalian. Ada alasan apa kalian minta langsung ke rekening kalian? Hola netizen yang tercinta, Ayah Agus M. Daniel buka suara menanggapi nasib uang donasi yang masih tertahan di yayasan milik Pratiwi Novianti. Dari video yang beredar, Farhad Abbas meminta Ayah Agus untuk berkomentar agar Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti mendapat pencerahan soal pemegang hak uang donasi Agus. Menurut Ayah Agus, uang donasi biaya pengobatan Agus merupakan bagian dari infak dan sedekah yang tidak bisa diambil kembali oleh donatur. Oleh karena itu, Ayah Agus mengecam sejumlah pihak, terutama Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti yang hendak mengembalikan uang donasi kepada donatur. Sedekah infak yang sudah diberikan itu tidak bisa diambil kembali. Bapak kan di Aceh ada konun ya? Ya, di sana kan keram di Mekah. Jadi saya belajar di sana dari kecil, Pak. Bahkan anak-anak saya ini saya ajarkan semuanya itu masalah itu. Jadi datang saya ke Jakarta nih, maka saya diam. Apakah di sini orang Islamnya sama orang Aceh apa macam mana saya pikir. Jadi kalau saya ngomong itu kan nggak enak Pak ya. Iya, kalau Bapak ngomong kan. Biar Densu dengan Novi dengar ini. Jadi kalau menurut saya, walau dimanapun digoreng uang Agus ini kan sudah dibalikan sama Agus. Itu siapapun ngambil haram punya, karena sudah disahkan menjadi satu hak dibagikan dengan ikhlas. Infak itu sedekah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pak, mohon maaf sebelumnya ya. Bapak ini kan membicarakan tentang ajaran agama Islam ya, tentang infak dan sedekah. Apakah Bapak tahu di agama Islam juga ada mengajarkan tentang amanah? Apakah Bapak sudah mengajarkan kepada anak Bapak yang namanya Agus itu? Dan apa hukumnya bila orang yang diberikan amanah dan orang tersebut tidak menggunakan amanahnya secara baik dan benar? Maaf nih Pak ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Bapak ngerti nggak draft yang dibikin oleh mantan kuasa hukumnya Novi itu? Isinya Bapak ngerti nggak? Paham nggak? Masa iya Novi harus menghabiskan seluruh hidupnya, mengabdikan seluruh hidupnya untuk Agus, bahkan sampai keturun-keturunannya? Pesugihan aja nggak gini-gini amat loh Pak perjanjiannya. Lagipun ini kan donasi, bukan warisan. Kenapa harus diwariskan? Kecuali utang, diwariskan. Baru berhubungan sama akhirat, surga, neraka. Kalau saya jadi Novi bukan cuma lari Pak, bakalan tantrum saya di sana, ngamuk saya. Reok. Lagipun ini masalah udah mau selesai Pak, Bapak nggak usah lah ikut-ikut buka suara daripada nanti malah salah ngomong ya kan. Masalah kecil gini kok ributnya seluruh Indonesia. Ya, saya salut sih dengan apa yang disampaikan oleh bapaknya si Agus, karena biar bagaimanapun dia akan tetap membela anaknya si Agus. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa permasalahan ini mencuat ketika uang itu besarannya udah gede banget masuk ke si Agus, udah sekitar 1, sekian miliar lah. Dan setelah itu yang diinformasikan kepada Teh Novi justru hanya 500 juta sekian. Dan setelah didesak untuk meminta mutasi, barulah mereka terus terang sebenarnya uang itu yang udah terkumpul sekitar 1, sekian miliar. Teh Novi sebagai orang yang meng-up dan membantu open donasi pada si Agus tentu kayak kaget dong, udah segede itu tapi kenapa yang diinformasikan malah sekian, kayak gitu ya teman-teman. Dan setelah itu kan
baru diketahui bahwa uang donasi yang udah masuk kepada si Agus ini kayak udah mencar sana sini dan udah nggak sesuai untuk peruntukannya. Perlu kita ketahui bersama juga apa yang disampaikan oleh Kemensos itu di konferensi persnya kemarin. Ia mengatakan bahwa jika uang donasi itu diperuntukkan untuk A, maka itu dicapai dulu, itu dilaksanakan dulu, barulah ketika nanti ada sisanya, barulah itu dialokasikan ke hal-hal lain. Dan tentu Teh Novi punya wewenang penuh karena donasi ini masuk melalui yayasan yang dikelola oleh Teh Novi. Dan kalau misalkan sekarang ini kayak, wah ini Teh Novi kenapa kayak gini, ya itu semua karena kericuhan yang mulai ditimbulkan. Kalian tahu nggak sih, ketika itu kan terakhir tuh Teh Novi ngelakuin podcast dengan Agus di podcastnya Bang Densu. Kalau misalkan nih apa yang saya saksikan di sana kayaknya semuanya udah clear, udah selesai. Lah kok kan baru setelah itu kan tiba-tiba tuh beredar videonya si Agus yang katanya uangnya buat Teh Novi aja karena yang sakit Teh Novi bukan dia. Agus nggak penting tuh uang. Yang penting tuh katanya si Agus ini kehormatan dari keluarganya. Dan kericuhan itu mulai makin membesar di sana. Apalagi banyak tuh tuduhan, klaim yang apa yang disampaikan bahwa Teh Novi ini kayak gini, bahkan pengguna obat-obatan terlarang, kemudian ada indikasi kesini, dan udah mulai menyerang pribadi. Belum lagi sekarang mulai ada pihak lain lagi yang masuk, kemudian menantang sana sini, dan itu kan malah memperkeruh keadaan. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Sebagai orang tua, ya seharusnya Bapak ya tidak berbicara seperti ini ya. Bapak jangan mau disuruh ini suruh itu ya. Ketuk pintu hati Bapak sendiri aja. Kira-kira anak Bapak bersalah apa enggak? Kemarin mintanya untuk berobat mata kan, terus dikasih orang duit, kalian yang minta di rekening kalian. Ada alasan apa kalian minta langsung ke rekening kalian? Kalian minta tolong sama Snoopy mencari-carikan donatur. Habis masuk ke rekening kalian, bisa pula kau pura-pura nggak ngerti kalau uang itu harusnya bagaimana. Saya orang nggak ngerti. Kau mintanya itu apa? Anak kau rupanya dapat duit itu, cari duit dia. Jadi duit dia itu nggak boleh suka hati dia, boleh apa-apain gitu. Terus dia mau ngasih kau pun boleh-boleh aja gitu. Janganlah pura-pura nggak tahu. Cemananya? Aku tahunya bahasa Bapak orang-orang Medan juga ya. Kalau bahasa tuh, walaupun di Aceh tinggal sana. Malu orang Aceh nanti ya. Masa nanti dianggap orang semua kalau orang Aceh itu bodoh. Gara-gara apa? Gara-gara mulut Bapak. Bapak bilang ya nggak ngerti. Nggak mungkin lah kalau nggak ngerti, udah tua kayak gitu ya. Dihujat kayak mana nggak dihujat? Anak kau salah tapi kau bela. Kalau kau semua satu keluarga dihujat orang ya, karena kalian tak punya kesadaran diri. Uang itu bukan uang Agus, karena uang itu untuk pengobatan mata Agus. Terkecuali setelah dilakukan pengobatan, habis berapa, lebihnya itu untuk perawatan dan kehidupan. Itu boleh, tapi sudah kalian salahin duluan. Belum lagi berobat, udah kalian pakai hura-hura. Bodoh amat mau nggak hura-hura, yang penting kalau udah ada niat membagi-bagi sana membagi sini, namanya hura-hura lah tuh. Apalagi karena anak kau tuh berpikir orang-orang bodoh, orang nggak ngerti kalau uang itu masuk, keluarnya campaknya kemana mana nggak bisa dilacak ya. Itu jujur aja lah ya, bilang Mas Agus. Silia bilang jujur aja kau Gus, kau hanya pura-pura tidak tahu. Yang kau maksud, kalau kau lakukan uang itu dikirim sana, transfer sini, transfer sana, kau pikir orang nggak tahu kalau duit itu bisa dilacak mutasinya kemana saja. Kau pikir itu pertama, jadi kau nyelamatkan uang itu dulu. Jadi kalau ditanya bilang aja 500 juta yang ada di situ gitu. Jangan kau mau bohong-bohong sama orang Medan nih, ya kan? Sama-sama kita orang sini, kita sama-sama orang sini. Jadi aku tahu apa watak kau tuh. Di hati kau sama di watak kau tuh sama, ya. Aku tahu, ya. Jadi ditambah pula, ya, sama pengacara kau tuh seolah-olah membenarkan apa yang kau lakukan. Padahal tidak seharusnya itu kau lakukan, Agus. Ya Pak, Bapak juga jangan pura-pura nggak tahu ya. Udah dekat umur kita Pak.
umur kita udah tua ya. Jangan bohongi hati nurani Bapak. Kalaupun itu dinamakan uang Agus, belum syah ya, belum syah. Sebelum dia ya mengobati matanya dulu. Karena akad dari pertama, akad, ingat akad ya, pengobatan mata. Bukan untuk bayar utang. Minta donasi dong, aku mau jalan-jalan ke luar negeri nih. Minta donasi dong, aku mau bayar hutang. Banyak banget utang aku. Bagi donasi dong, aku mau buat rumah. Bagi donasi dong, aku pengen buat beli mobil mewah. Minta donasi dong, aku mau mau pergi keliling dunia. Bisa kira-kira? Gak ada yang mau ngasih ya. Hilang kupingku di sebelah. Boleh. Kalau ada orang mintanya seperti itu donasinya ya, siapa yang mau ngasih? Orang tua satu nih pula lagi ikut-ikutan. Pak, kalau nggak mau dihujat orang, tak usah banyak cakap ya. Udah ku bilang, kalian ini satu-satu ya, satu-satu kalian maju ya. Akhirnya apa? Kalian kena hujat, kalian marah. Karena apa kalian dihujat? Karena kalian itu sudah membuat resah ya, sudah salah ya, tapi tak tahu memperbaiki kesalahan, malah membuat salah-salah yang baru. Itu Pak, malu aku nak kalian. Nah, aku orang Medan, malu aku, terus terang aja lah ya. Kok si Wawa tuh, si uaknya si bini si Agus tuh dah lah ya. Dia memang orang-orang Jakarta gitu ya kan. Bodoh amat lah kalau sama dia. Tapi kalau sama kalian aku malu ya aku orang Medan ya. Kan kayak gitu. Udah aku bilang, kalian mengakui kesalahan, minta maaf, tarik laporannya ya kan. Duduk manis, terima apa yang akan diatur oleh yayasan, selesai. Buang semua tuh ya partikel-partikel yang tak perlu tuh ya. Buang semua karang-karang yang nempel-nempel di gigi itu. Gak perlu itu ya. Itu mereka tuh hanya ingin membuat rusuh suasana, membuat kalian karena kalian bilang kalian orang bodoh. Dibilangnya dia orang pintar, namanya dia ngaku dia pengacara ya kan. Kalian pikir pun betul juga lah dia pengacara, pasti lebih pintar gitu. Belum tentu Pak. Ada pengacara yang memang pintar ya menyelesaikan masalah karena kecerdasan. Ada juga pengacara pintar buat onar. Ada Pak. Yang sama kalian lah ya, biang kerusuhan. Dia hanya tahu melaporkan. Kok melaporkan orang, aku pun pandai. Bapak pun pandai melaporkan orang. Bukan hanya pengacara aja yang bisa melaporkan orang ya. Jadi coba mawas diri, berpikir jernih. Pernah nggak ada pengacara yang melaporkan siapa saja yang bersuara, siapa saja yang ya tak suka, siapa saja? Tak ada. Dan yang lucunya polisi pula mau pula nanggapin laporan dia. Bingung juga aku ya. Jadi pengacara Bapak itu ya, pengacara pemecah rekor melaporkan orang terbanyak ya. Nggak cocok sama dia berseberangan, lapor. Nggak cocok sama dia cakep, lapor. Lapor siapa yang tak pandai? Tukang becak pandai melapor. Nggak usah sekolah sampai jadi pengacara, nggak usah ya. Pandai, semua orang pandai melapor kok ya. Tapi tidak semua orang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tidak semua ya. Kalau dia ini belum pun masalah selesai udah buat masalah banyak. Inilah dia. Jadi Pak, jangan bikin malu aku lah Pak ya. Tutup cerita tentang uang. Itu bukan uang si Agus. Kalaupun uang si Agus hanya untuk pengobatan dan diatur oleh yayasan. Tidak ada urusan sama kalian mau lapor sana lapor sini. Intinya uang ada stay di yayasan dan akan dilakukan pengobatan ya. Itu pun tarik dulu perkara. Kalau tidak perlu kalian berobat, biar aja lah. Si Agus itu tak maunya berobat. Dia kalau bisa megang uangnya semua udah nggak akan sakit ya dia itu. Pasti kalau kalian suruh dia healing mau ke luar negeri pasti lebih mau daripada dia matanya diobatin. Itu aja lah ya. Semua kakek moyang, nenek moyang semua masuk sini ku tengok. Belum lagi kakek moyang pengacara lagi, belum lagi ini. Banyak kali kalian ya. Masyarakat udah resah sama kalian, resah. Aku minta tolong lah sama polisi apa yang bisa bagaimana kalian tuh nggak usah lah. Pikir resah kalian, pikir resah. Bisa kami laporkan kalian, capek kami. Nengok kalian aja muak ya. Oke, assalamualaikum ya.